Kalau dia belum mengenal, dia belum berliqah, dia belum bersyahadah, sulit bagi dirinya untuk mengingat. Pertanyaannya sekarang yang mesti kita jawab, bagaimana cara mengingat Allah? Ini. Jalan untuk mengingat Allah itu Bapak Ibu, kita wajib mengenal man ana, siapa aku. Nah, ini wajib kita mengenal diri. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin. Ini pula yang dimaksudkan oleh Rasul kepada mereka. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku yang wujud dengan sendirinya. Karena yang menjadi rahasia diri itu akulah yang menjadi rahasia itu Tuhan. Makanya Nabi ingatkan kita, mencari Tuhan itu jangan kayak gunung-gunung, jangan kayak gua-gua. Ya, banyak kelilawar, banyak ulah tuh mah. Tapi kata Rasul, cari dan temui Allah itu ke dalam diri. Siapa yang tidak mau menemui Allah ke dalam diri, karena diri ini adalah alamat untuk memandang dan mencari menemui Tuhan, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, ke hutan, ke gua, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Supaya kita tidak berada dalam kesesatan yang sangat jauh, maka tilik ke dalam diri ini. Cari ke dalam diri ini, siapa kita yang sebenarnya. Nah, ini jalannya. Wajib kita mengenal diri ini. Kalaulah kita ingin ingat Allah, jalannya dengan cara mengenal diri, lalu mana yang sebenar diri? Nah, mana yang sebenar diri? Lihat. Yang sebenar diri itu Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya dengan hayat. Hayat itu apa artinya Ibu-ibu? Hidup. Ini yang sebenar diri itu yang hidup. Kalau yang sebenar diri itu adalah hayat yang hidup, ini cuma sebutan baru Bapak Ibu. Padahal tadi dikatakan setiap nama ada orangnya. Setiap yang disebut nampak wujudnya. Nah, diri yang sebenar diri adalah hayat hidup. Mana yang hayat itu? Nah, lihat, yang dikatakan yang sebenar hayat itu pada diri Bapak Ibu, itulah yang dimaksud namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Nyawa itu meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh yang nyawa itu. Nah, kalau kita naik ke atas tadi, mana yang diri? Yang diri itu adalah yang hidup. Mana yang hidup tuh? Yang hidup itu adalah nyawa, yang meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa juga sebutan baru nih. Mana yang dikatakan sebenar nyawa? Yang dikatakan sebenar nyawa itu adalah napas. Bapak Ibu payah mencari nyawa yang meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga. Sulit kita menemui si hidup tuh. Padahal setiap waktu kita bernapasnya keluar masuk tuh. Kalau tidak bernapas Bapak Ibu bakal doang tuh. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Oleh karena itu jangan lupa bernapas ibu-ibu. Lupa bernapas mati. Diri itu. Nah yang keluar masuk tuh. Acung si kenapas tuh. Naiknya hu. Ini lihat naiknya hu. Huwa. Turunnya itu Allah. Ini naik. Ini turun. Naiknya. Turunnya Allah. Andai kata ketika naik hu, meninggal kita Bapak Ibu, itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Andai kata ketika turun Allah juga dalam keadaan husnul khotimah. Makanya hakikat hu itu ya Allah itu. Aku Allah, aku Allah. Itulah rahasia diri Bapak Ibu tuh. Makanya pahami hu, kemudian anta, kemudian ana. La ilaha illahu. Tidak ada yang nyata melainkan dia. Dianya siapa tuh? Allah. Ayat yang lain, kalau hu kan masih jauh tuh bu, masih jauh tuh. Dia. Ambil dengan rasa lagi. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud yang nyata itu hanya engkau. Sudah dekat walaupun berjarak. Tilik lagi ke dalam ini. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Makanya maknahu Allah, aku Allah maknanya tuh. Aku Allah. Kalau dijelaskan Allah naiknya, Allah turunnya, Allah masuknya, Allah keluarnya tuh. Tuh mesti pahami itu. Ini yang diri itu. Napas. Sekarang napas kan baru sebutan itu Bapak Ibu. Yang mau orangnya. Yang sebenar napas tuh orangnya, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Napas itu ruh tuh sebenarnya rahasia wujud hu. Rahasia wujud aku itu. Ini bukan ilmu otak-atik nih. Bukan ilmu cocok logi, apalagi ilmu menye-menye. Menye-menye nggak tahu apa ibu itu loh. Biarlah Ustaz yang paham. Ini Allah katakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidaklah aku beri pengetahuan kamu tentang ruh melainkan hanya sedikit. Sedikit itu maknanya sedikit yang tahu dan sedikit pula yang diberitahu. Jadi kita yang tahu tentang ruh itu adalah yang sedikit yang Allah beritahukan kepada kita. Berarti sedikit Allah beritahu kepada Bapak Ibu, banyak menurut kita tuh. Banyak menurut kita baru sedikit menurut Allah. Seprit pun belum cukup dok. Itu yang ruh tuh. Maka ruh inilah yang bernama. Lihat. Ruh inilah yang bernama, namanya dengan jiwa. Ruh ini yang bernama, namanya dengan nafsu. Dialah yang bernama dengan akal. Dialah yang bernama dengan mutmainnah. Dialah yang bernama dengan lawwamah. Dialah yang bernama dengan amarah. Dialah yang bernama dengan kolbu. Dialah yang bernama dengan ikhtiar. Dialah yang bernama namanya dengan iman. Dialah yang bernama namanya dengan akal. Dialah yang bernama dengan arif. Semuanya ini adalah nama lain daripada ruh ketika ruh itu sudah mengambil wadah dia pada tubuh jasmani ini. Nih, sabarkan ke sini.
Nah, jadi dia yang bernama-namanya dengan akal, dengan iman, dengan nafsu, dengan amarah, dengan lawama, dengan mutmainnah, dengan ikhtiar, dengan nyawa tadi. Gitu. Ketika dia sudah mengambil wadah pada tubuh jasmani ini. Nah, makanya yang sebenarnya nyawa itu napas, yang sebenarnya napas itu adalah ruh itu yang sebenarnya nih. Makna hakikatnya. Nah, ini usah antarkan hakikatnya langsung. Nanti kita pecah lagi ilmunya ke atas supaya kita tahu makna yang sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu sebenarnya adalah aku itu. Kenapa ruh itu sebenarnya aku? Karena ruh itulah tempat memandang tajalih nyatanya sifat Allah tuh, sifat ma'ani. Nih sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu nih. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Ya. Makanya ruh itu tempat memandang nyatanya akan sifatku sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat itu. Disitulah dikatakan wasifati la ghairi. Nih, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku itu Tuhan. Makanya yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu yang ruh tuh. Itu yang disebut rahasia diri Allah. Nah, kalau mengaji di Minang, yang dikatakan diri itu disembunyikannya ruh nih. Yang disebut ruh itu Bapak, yang sebenar diri itu adalah biasa anak layu dibubui nak mati, digunam ndak paca, dibakar ndak angui, dirandam ndak basah. Itu dia. Mana yang dirandam tidak basah, dibakar tidak hangus, biasa anak layu dibubui nak mati, itu yang ruh. Itu dia nih. Sekarang mana yang ruh itu yang sebenarnya? Nah, lihat lagi, tilik lagi ke dalam. Yang sebenar-benarnya ruh itu, inilah yang dimaksud nama Nur Muhammad. Maksudnya, makanya Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nih. Ini ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Kalau Minangnya raso. Kalau bahasa Indonesianya rasa. Kalau bahasa Minangnya raso dibawa naik, pareso dibawa turut, raso yang dirasoi, jangan mati raso. Siapa yang tidak bisa merasakan hidup pada diri, itu mati rasa tuh. Makanya Rasul Allah itu disingkat dengan rasa, Rasul Allah. Rasa disebut namanya Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu? Itu yang sebut namanya Nur Muhammad itu. Mana Nur Muhammad? Itu yang ruh itu yang sebenarnya. Ruh itulah yang Nur Muhammad tuh. Yang disebut Rasul Allah, utusan Allah. Nih, rupanya yang sebenar diri itu adalah Nur Muhammad. Kesini mandangnya kesempurnaan pandang tuh. Nur Muhammad. Jangan bertahan dengan Nur Muhammad, nanti bertuhan Nur Muhammad nanti Bapak Ibu.
Ya, bukan Nabi Muhammad ya, ini salah-salah nanti memahaminya. Mana yang ruh? Yang ruh itu Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad tuh? Itu baru nama. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sifat. Nur Muhammad itu yang disebut sifat. Ya. Kenapa Nur Muhammad itu disebut sifat? Siapa sifat itu? Sifat inilah yang dikatakan zohirnya Allah. Nih, sifat ini yang disebut zohirnya Allah. Sifat itu yang disebut namanya wujudullah. Sifat itulah yang disebut namanya ainullah. Sifat itulah yang disebut namanya cermin Allah. Sifat itu tiada lain adalah Allah. Tiada lain Allah. Atau sifat itu bayang-bayang Allah. Banyak penjabarannya. Sengaja Ustadz buatkan itu supaya Bapak Ibu mana yang mudah bagi Bapak Ibu menerima dan memahaminya yang dikatakan sifat itu. Sifat itu wujudullah, wujudnya Allah. Sifat itu zohirnya Allah. Sifat itu kenyataan Allah. Sifat itu cermin Allah. Sifat itu tiada lain Allah. Itu dia. Mana yang dikatakan sifat itu wujud Allah, cermin Allah, itu yang Nur Muhammad tadi. Mana yang Nur Muhammad? Itu yang ruh itu. Rupanya ruh itu dikatakan sifat Allah ini sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya itu. Jangan berhenti di sifat. Siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Yang sebenarnya sifat itu Bapak Ibu, itulah yang dikatakan namanya zat. Oleh karena itu, zat dengan sifat, sifat dengan zat jangan dipisah ceraikan. Dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Cara mengambil pahamnya, lihat, cara mengambil pahamnya, kita beri dulu namanya. Lihat, zat inilah yang bernama Allah. Sedangkan sifat inilah yang bernama dengan Muhammad. Sifat bernama Muhammad, zat bernama Allah. Untuk memandang zat, pandangnya kepada sifat. Kenapa untuk memandang zat, memandangnya kepada sifat? Karena sifat inilah kenyataan zat. Nah, itu dia. Baru dipatrikan ke dalam. Kalaulah sifat ini tempat memandang zat, maka sifat inilah sebenar-benarnya yang zat itu. Jadi jangan Bapak Ibu mencari zat lagi, karena dia sudah nyata bernama dengan sifat. Karena sifat itu yang sebenar-benarnya yang zat itu. Kita kasih namanya lagi. Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ya. Jangan paham ini yang Muhammad tadi. Untuk mengenal Allah adalah dengan jalan mengenal Muhammad. Karena Muhammad ini adalah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka patrikan dalam hati, Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Disitulah rahasianya tadi. Muhammad itulah kezohiran Allah, Muhammad itulah yang wujud Allah, Muhammad itulah kenyataan Allah, Muhammad itulah yang cermin Allah, Muhammad itulah yang hamba Allah. Ustaz pertajamkan ke dalam lagi. Muhammad itu zohir Allah. Kalaulah Muhammad itu zahir Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad, Bapak-bapak? Batinnya Muhammad.
Muhammad itu tubuhnya Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya Muhammad tuh. Muhammad itu bayang-bayang Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Wujud yang punya bayang-bayang tuh. Esa dia Bapak Ibu. Bukti esanya, Muhammad itu wujud akulah dirinya. Muhammad itu wujud aku dirinya. Disitulah letaknya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa, tak boleh dipisah ceraikan. Walaupun sebutannya dua, penyampainya dua, Allah dan Muhammad, namun hakikat dia hanya satu. Dalam bahasa Al-Quran, siapa Muhammad? Wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya Muhammad itu bahagian daripada diriku. Rupanya Bapak Ibu, kalau dihantarkan kaji ini dengan perumpamaan, Bapak Ibu semua yang hadir ini, termasuk Ustadz, kita ini hanyalah setetes saja dari sebuah lautan. Ini lautan Bapak Ibu, lautan. Lalu kita ambil gelas kosong, kita ambil lautan itu airnya, disauk, lalu penuhlah gelas ini dengan air lautan ini. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam gelas ini dengan air yang di lautan ini? Sama. Apa sebabnya sama Bapak Ibu? Karena air yang di dalam gelas ini dibilang sama, diambil dari asal yang sama, sumber yang sama. Pertanyaan yang kedua, kalaulah air yang di dalam gelas ini diambil dari sumber yang sama, asal yang sama, pertanyaannya, apa sebutannya air yang di dalam gelas ini dengan lautan ini? Inilah yang disebut namanya bahagian. Kalaulah air yang di dalam gelas itu adalah bahagian daripada air laut itu, maka sesungguhnya, patri lagi, sesungguhnya air yang di dalam gelas itu, itulah yang dikatakan lautan itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mencoba dan merasa air laut, jangan diminum air laut itu seluruhnya. Cukup sedikit saja diteteskan. Ya. Begitu memahami itu. Sekarang ini kan contoh. Lautan ada enggak batasnya? Ada tepinya? Nah, lautan ada batasnya, ada tepinya. Ini contoh. Kemana makna yang sebenarnya? Nah, lihat-lihat. Yang lautan itu adalah Allah. Allah tidak ada batasnya, Allah tidak ada tepiannya. Siapa yang dimaksud air yang dalam gelas ini? Alam dan diri kita ini, inilah yang disebut bahagian daripada diri Allah itu yang sebenarnya. Disitulah letaknya. Untuk menghantarkan ilmu makrifat itu mesti dengan kias, mesti dengan perumpamaan. Kalaulah ilmu makrifat itu diantarkan dengan kias, maka apa yang keluar dari bibir, apa yang keluar dari lisan ini hanyalah menunjukkan ibarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ini yang dimaksud oleh orang arifin tadi, ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir itu menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah makna di balik kata-kata itu. Makanya apa? Muhammad itulah yang dikatakan bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan itu sesungguhnya tuh.